atas rencanamu. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program refleksi sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa di hari Selasa akan ada materi dan obrolan yang luar biasa bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan juga bersama dengan narasumber kami yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan sahabatku, kami ucapkan selamat malam untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Ya sahabatku, di malam hari ini sudah bersama dengan kita semua, baik Rio yang ada di studio dan juga sahabat yang ada di rumah. Narasumber kita yang sudah tidak asing lagi nih di ruang dengar sahabat, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Alaikum, selamat malam. Alaikum Rio, alaikum untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar Dedi? Kabarnya haleluya, selalu dahsyat, luar biasa, semangat terus. Yes, haleluya, dahsyat ini. Ya sahabat ini berkata oleh Tuhan dan juga Dedi. Ya ini mewakili Radio Surya Kebenaran dan juga sahabat pendengar yang pastinya di hari ini bersama-sama kita mau dengarkan siaran ya bersama dengan Dedi. Kami ucapkan dulu nih selamat sukacita hari lahir. Selamat sukacita hari lahir ya untuk Bapak Gembala Dr. Terima kasih. Sehat selalu Dedi. Amin. Sukses dalam setiap pelayanannya. Semakin dahsyat. Haleluya. Dan penyertaan Bapak Yahweh yang sempurna. Haleluya. Ya Dedi, di malam hari kita akan berbicara tentang apa nih Ded? Saya akan berbicara tentang mengatasi rasa takut, Rio. Ya. Saya kira semua orang pernah mengalami ini, ya. Rio pernah enggak ngalami rasa takut? Pernah dan sering. Dan itu wajar. Ya, kalau orang enggak ada rasa takut sama sekali, jangan-jangan ada sesuatu yang salah, karena itu perasaan yang Tuhan taruh juga di dalam diri kita sebagai indikator. Iya. Oke, baiklah. Jadi nanti di malam hari ini dan juga kami mengundang atensi sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk sahabat yang punya pertanyaan atau ada hal yang ingin ke sahabat konseling di malam hari ini, langsung saja nanti di 0816654532. Kami menunggu kebersamaan dengan sahabat dalam pertanyaan sahabat. Dan juga sahabatku, di malam hari ini siaran kami nanti dapat sahabat simak kembali melalui channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya, dapat sahabat simak kembali nanti di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Dan sahabatku di 107.8 kami ucapkan selamat bergabung juga bagi sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi, dari setiap kepulauan yang ada di Indonesia dan juga sahabat yang ada di negara lainnya. Selamat bergabung bersama dengan kami dan sampai dengan pukul 9 malam bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dalam pembahasan kita yaitu menghadapi rasa takut. Ya baiklah Dedi, mungkin langsung saja kita akan masuk pada sesi yang pertama. Oleh karena itu waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya berbicara tentang mengatasi rasa takut karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, rasa takut itu merupakan satu perasaan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, dan saya kira semua orang pernah mengalami. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut dengan takut itu? Definisi takut itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi takut itu ada 4. Yang pertama, merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, dan ini membuat orang jadi takut. Bisa juga berarti takwa, yang berarti segan dan hormat. Misalkan, mari kita belajar untuk takut akan Tuhan. Itu berbicara tentang bertakwa, kita segan terhadap Tuhan dan menghormati Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak berani. Jadi tidak melakukan sesuatu karena ada rasa takut di dalam hati kita. Kemudian yang keempat, gelisah atau khawatir.
Nah, hal yang pertama yang ingin saya bahas sebagai pendahuluan, kenapa ada perasaan takut? Karena saya yakin bahwa semua sahabat Surya Kebenaran pernah mengalami perasaan ini. Saya pun pernah mengalami, tadi Rio juga mengatakan pernah mengalami dan sering. Dan saya kira itu sesuatu yang wajar ya. Nah, apa sih, kenapa kita ada perasaan takut? Saya sampaikan ada 5 hal. Yang pertama adalah karena bersalah atau ada kesalahan sehingga takut. Di dalam kitab suci, Yakub berkali-kali mengalami ketakutan, khususnya takut terhadap Esau, sehingga dia tidak berani menemuinya. Bahkan ketika Esau sudah mau menjumpai pun, dia mengatur strategi karena ada rasa takut di dalam dirinya. Itu ada banyak sekali ayat-ayatnya. Kemudian hal yang kedua, karena trauma masa kecil, karena pernah ditakut-takuti misalkan. Nah, karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita untuk masalah ini ada di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation di sana berbunyi, akan tetapi tolaklah apa yang duniawi dan dongeng-dongeng yang diceritakan nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu sendiri dengan kesalehan. Jadi ada orang yang mengalami ketakutan gara-gara input ketika masa kanak-kanak sehingga menimbulkan trauma. Kita sudah sering mendengar bagaimana Simeon pernah berkhotbah bagaimana dulu beliau takut terhadap kancing. Ini aneh nih Rio. Saya sendiri heran waktu itu ya, waktu saya melihat Simeon masih kecil, masih TK itu, kenapa kalau dipakein baju kok enggak mau begitu. Rupanya takut karena ada kancingnya. Nah, setelah besar baru beliau cerita kalau dulu ditakut-takutin sama pembantu rumah tangga saya. Nah, ini memang menimbulkan trauma berkepanjangan ini. Saya sendiri dulu takut terhadap bulu ayam. Kalau saya ini kan lucu. Dulu saya takut dengan bulu ayam. Jadi kalau orang tahu kelemahan saya, ketika mau berantem dengan saya, cukup dengan bawa bulu ayam, saya akan lari tunggang-langgang. Saya sendiri heran kenapa bisa seperti itu ya. Sekarang mas saya pegang-pegang ayam juga nggak masalah ya. Tapi itu karena trauma masa kecil. Kemudian hal yang ketiga, kenapa ada perasaan takut, yaitu kalau itu membahayakan, misalkan takut terhadap binatang buas. Nah, kalau ini sih jangan sampai kita tidak ada rasa takut sama sekali. Artinya kita takut untuk memegang-megang misalkan, tetapi dalam kapasitas ketakutannya bukan ketakutan trauma sehingga melihat gambar pun takut gitu. Ya, memang ada orang yang lihat gambar tikus misalkan, hanya gambarnya saja itu sudah mual-mual, sudah muntah, jijik dan sebagainya, padahal gambar. Nah, ini lain, takut yang lain. Tapi kalau misalkan ada tikus tangannya kita masuk-masukkan, ya itu memang perlu takut juga, siapa tahu digigit kan, ada penyakit pes di situ. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, kenapa ada perasaan takut? Karena merasa sendirian. Nah, saya ingin menyampaikan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 7 di dalam kitab ILT, dan di dalam ini ayat yang biasa kita pakai ada di ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan Dia, dan Dia membebaskannya. Jadi artinya seperti di dalam definisi menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita bertakwa, kita segan terhadap Tuhan dan hormat terhadap Tuhan, maka firman Elohim katakan malaikat Yahweh diperintahkannya untuk berkemah mengelilingi orang-orang yang menghormati Dia, yang segan terhadap Dia dan yang menghormatinya. Sehingga kalau kita merasakan bahwa Tuhan ada menyertai kita, tentu saja kita tidak perlu takut. Apa yang ditakuti? Saya pernah di Jakarta itu Rio berjalan dengan seorang jenderal di salah satu kantornya begitu. Waduh, itu ajudan-ajudannya, kemudian anak buahnya 10 meter di depan itu sudah berhenti tegap dan hormat gitu. Saya pikir, wih enak banget jadi jenderal ya. Jalan orang
sudah pada nunduk semua. Kemudian saya diminta untuk masuk ke ruangannya dia sendiri secara pribadi, Pak Jenderal ini. Ya, saya ada di situ, kami di dalamnya ngobrol-ngobrol. Di luar itu ada yang jaga 2 orang dengan senjata lengkap. Wah, berarti ini memang penanganan terhadap keamanan seorang jenderal itu luar biasa. Nah, saya berpikir kalau kita menyadari saya berjalan bersama dengan jenderal saja rasanya bangganya luar biasa. Dalam arti tidak ada yang bisa ditakuti. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kita ini disertai oleh malaikatnya Yahweh. Amin, amin. Wah, ini luar biasa sekali, Rio. Ya, kemudian hal yang kelima, mengapa kita ada perasaan takut? Karena merasa tidak mampu. Nah, kalau merasa tidak mampu ini, yang pertama adalah takut masuk ke rumah orang kaya, misalkan, karena takut dikira mau minta uang. Karena memang saya melihat satu kenyataan, orang kaya juga trauma jika ada banyak orang yang tidak mampu yang masuk ke rumahnya karena selalu berhadap dan bersandar kepada orang-orang kaya. Tidak semua sih, saya katakan tidak semua orang yang tidak memiliki harta banyak itu berharap kepada orang kaya, sama sekali tidak. Tetapi kebanyakan begitu. Jadi kalau sama orang kaya itu nguntit terus dengan tujuan supaya bisa dapat uang. Padahal saya melihat satu kenyataan, justru kalau orang kaya dikuntitin terus malah sebel gitu. Dan saya dulu juga waktu masih punya toko, dalam arti memegang uang banyak, saya termasuk orang kaya, Rio. Saya pegang uang banyak. Tetapi saya juga tidak suka dengan orang yang selalu nguntit saya, karena ujung-ujungnya selalu duit gitu. Bahkan sampai sekarang pun ada orang-orang tertentu yang kalau WA saya tidak pernah menanyakan hal yang lain. Katakan Pak Yakub, apa kabar, kesehatannya bagaimana, itu saya sudah senang. Tapi tidak pernah mengatakan begitu, kalau ini pasti minta sumbangan gitu. Saya sih tidak keberatan, cuman kenapa kok kalau tidak ada perlunya nggak pernah hubungi saya hanya kalau minta bantuan gitu. Nah, padahal kan kalau sekali 2 kali sih tidak masalah ya, tapi terus-terusan ini, Rio. Artinya saya juga tidak mau menjadi Tuhannya orang itu. Karena saya bukan Tuhan, saya sendiri kan ada kebutuhan. Betul. Bahkan di dalam kitab suci kan yang justru mendapatkan berkat secara materi sebetulnya kan hamba-hamba Tuhan, orang yang melayani. Karena tidak lagi bekerja, jadi melayani full time. Walaupun ada juga saya melihat di Facebook itu ada orang yang anti untuk memberkati gembala sidang. Ya, itu sih masalah orang itu sendiri terhadap Tuhan ya. Tetapi kalau kita tidak mampu, tidak usah takut masuk ke rumah orang kaya, asal kita tidak dengan tujuan semata-mata materi gitu. Ya kalau diberi ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah enggak usah ngomel, enggak usah menggerutu, karena kita tujuannya datang ke sana bukan untuk minta, kan begitu ya. Jadi orang kaya juga trauma jika ada orang yang tidak mampu, yang tidak bersandar kepada Tuhan karena pekerjaannya hanya meminta-minta. Yang kedua, tidak berani berargumentasi karena rasa tidak memiliki ilmu yang cukup untuk berargumentasi, sehingga ada rasa takut karena merasa tidak mampu. Dan ini pernah saya alami, Rio, beberapa tahun yang lalu. Dulu ketika pertama kali saya mengerti tentang masalah nama Bapak Yahweh, saya tahu bahwa Bapak Yahweh itu benar, tetapi saya mau berargumentasi tidak berani pada saat itu. Sehingga terus terang saya waktu itu selalu mengajak Pak Alam Atmaja dari Solo untuk mendampingi saya. Jadi saya yang memberikan seminar. Nanti setelah selesai saya katakan, Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah seminar yang saya bawakan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, nanti teman saya Pak Alam Atmaja yang akan menjawab gitu. Jadi seperti lempar batu sembunyi tangan. Tetapi rupanya Tuhan tidak izinkan saya berbuat seperti itu. Sekali waktu saya mau diadu dengan salah satu rektor STT di salah satu kota, saya tidak perlu sebutkan juga. Pada saat itu saya mengajak Pak Alam Atmaja ini untuk ikut, tetapi beliau mengatakan tidak bisa Pak Yakub, saya
pekerjaannya sangat banyak sekali dan tidak bisa ditunda. Waduh, bagaimana ini? Ya sudah, saya sebelum berangkat 1 minggu sebelumnya itu saya belajar. Kemudian ketika saya mau berangkat, buku-buku saya ketinggalan. Nah, kebetulan waktu saya sudah sampai di Semarang, di bandara, saya ketinggalan pesawat lagi. Tapi masih ada waktu 1 hari, jadi saya bisa berangkat lagi besok paginya. Nah, di situ saya berangkat dan saya dipertemukan dengan seorang dokter. Pada saat itu saya hanya berharap kepada Tuhan, mari Roh Kudus beri hikmat akal budi kepada hamba-Mu untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, dalam seminar itu, Rio, saya dikuatkan karena seperti yang Pak Alam Atmaja katakan begini, sudahlah, Ko Yakub tidak usah takut, karena pertanyaannya ya itu saja. Kalau Ko Yakub sudah mempelajari, tidak usah takut, tidak akan keluar kemana-mana. Ada pertanyaannya pasti itu saja. Ternyata benar, yuk, pertanyaannya hanya itu saja. Dan ketika kejadian itu, saya jadi dilatih Tuhan untuk memiliki percaya diri yang luar biasa, sehingga saya lebih banyak belajar. Karena itu, untuk masalah ini, tentang bagaimana kita tidak berani berargumentasi, ada rasa takut karena merasa tidak memiliki ilmu yang cukup untuk berargumentasi, maka bisa belajar dengan ikut program Batalion Infanteri yang saat ini sudah ada di GPF Surya Kebenaran, sudah minggu yang kelima. Ya, jadi semua nanti ada 8 kali pertemuan dan itu bersertifikat. Batalion Infanteri ini hanya nama kelompoknya saja untuk melatih sebagai prajurit-prajurit Bapak Yahweh yang diberi kemampuan untuk berargumentasi, untuk mengungkapkan kebenaran. Karena memang ya bagaimanapun juga bahwa umat Nasrani, umat Kristen ini kan punya nama Tuhan sendiri yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Yahweh, dan itu ditulis ribuan kali, 6.800 kali lebih, dan bahkan di Perjanjian Baru juga ada. Tetapi justru dihilangkan sama sekali, sementara nama Allah yang tidak ada sama sekali justru dipertahankan mati-matian dengan 1001 macam alasan argumentasi. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, yang ada justru hilang, yang tidak ada justru dipertahankan harus ada. Padahal di dalam bahasa Inggris saja tidak ada, apalagi dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Ibrani tidak ada itu nama Allah, ya. Dan kalaupun ada artinya berbeda, dan itu nama sesembahan lain. Jadi saya dengan adanya program Batalion Infanteri ini justru mendidik untuk memultiplikasi saya, sehingga tidak semata-mata harus saya sendiri yang maju. Dulu kan saya lari-lari kemana-mana kan sendirian, Rio. Ya, tapi sekarang ya puji Tuhan sudah banyak, sehingga ketika ada orang yang bertanya juga saya tidak perlu bingung karena sudah banyak yang mampu gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi itu yang sebagai sesi yang pertama. Baik. Nanti sesi yang kedua baru saya akan berbicara bagaimana mengatasi rasa takut. Begitu, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam sesi yang pertama sudah dijelaskan apa itu definisi daripada rasa takut dan beberapa hal yang ada di dalamnya. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami akan kembali lagi pada sesi yang kedua, bagaimana mengatasi rasa takut. Dan tetap di malam hari ini bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran, dalam program Refleksi sampai nanti dengan pukul 9 malam. Oleh karena itu, sahabatku, sambil nanti kami hadirkan beberapa buah lagu pujian, kami juga menunggu atensi pertanyaan sahabat di 0816654532. Baiklah sahabatku, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran. Walau banyak
Aral rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku. Ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesua kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesua? Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya ku jadi pemenang. Sampai pada akhirnya ku jadi pemenang. Shalom Indonesia. Biarlah nama Yahweh dipulihkan atas negeri ini. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan atas Indonesia. Pedang perang tanganmu takkan pernah
Baiklah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Dan dalam pembahasan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini dan sampai dengan pukul 9 malam. Ya sahabatku, selamat bergabung untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami dan kita membahas tentang menghadapi rasa takut. Ya baiklah Dedi, sebelum kita masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini ada sebuah pertanyaan ya. Di malam ini datang dari Ibu Sumaryanti. Oh iya, selamat malam Bu Sum. Baiklah sahabat yang berkata oleh Tuhan dan juga Dedi, ini pertanyaan dari Bu Sum. Selamat malam Pak Yakub dan Kak Rio. Selamat malam. Saya mau tanya nih Pak Yakub, kalau takut dan penakut itu beda ya? Iya. Dan bagaimana mengatasi atau menghadapi orang penakut? Dan ada cara supaya orang itu tidak penakut lagi. Terima kasih ya Pak Yakub, Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih Bu Sum untuk pertanyaannya. Sebetulnya apa yang Bu Sum tanyakan itu ada pada sesi yang kedua ini. Cuman pada intinya penakut dengan takut itu ya kakak adik saja. Dibedakannya dari kadarnya. Kalau penakut itu lebih ke arah minder dan mudah takut, artinya sedikit-sedikit takut. Dan ini bisa saja karena input-input dari orang tua yang salah. Misalkan tentang masalah terhadap setan dan sebagainya. Ini karena ada input yang keliru tentang masalah itu. Nah, saya mau tanya nih sama Rio nih. Ada orang yang tidak punya rasa takut sama sekali terhadap apapun. Nah, menurut Rio orang apa itu? Orang mati. Ya kalau mati jelas ini ya, jelas apa namanya, ndak ada rasa takut sama sekali karena sudah tidak berfungsi kan. Ini orangnya masih hidup. Masih hidup. Tapi dia ndak takut sama sekali terhadap apapun, ndak takut gitu. Apa ya Dedi? Ayo coba apa itu? Mungkin sahabat Surya Kebenaran di rumah juga bisa merenung. Nanti jawabannya sama ndak dengan saya nih? Kalau ODGC pasti punya rasa takut juga sih. Aduh aku bingung deh. Ini yang di luar negeri nggak tahu nih ODGC ini apa ini? Orang dengan gangguan jiwa. Iya. Ya, sebetulnya jawabannya itu Rio. Orang yang punya gangguan jiwa. Jadi dia takutnya itu hanya terhadap hewan tertentu yang mungkin pada saat dulu dia sadar, masih kanak-kanak itu pernah diberi input tentang sesuatu binatang yang menakutkan dia gitu. Tapi terhadap apapun dia tidak takut ya. Terhadap polisi dan sebagainya kan beberapa waktu yang lalu pernah ada orang gila ngamuk di tengah jalan sudah diacungin pistol juga nggak takut dia. Ya ini tidak ada rasa takut. Nah itu adalah orang yang kurang waras otaknya. Itu hanya pengecualiannya ya terhadap binatang buas, asal bukan ketakutan akibat trauma masa lalu. Jadi nanti untuk pertanyaan Bu Sum lebih lengkapnya bagaimana mengatasi rasa takut, nanti saya masukkan ke sesi yang kedua. Begitu Bu Sum. Ya baik Dedi, sebelum kita masuk ini ada sebuah pertanyaan juga. Ini mirip sekali dengan yang baru saya Dedi singgung ya. Jadi kita langsung saja. Ini pertanyaan pertama, tapi nanti pertanyaan yang kedua dari penanya kita ini kita akan tanya di sesi selanjutnya. Ini datang dari Dokter Ayu. Dokter Ayu, selamat pagi Dokter Ayu. Haleluya, shalom, selamat malam waktu Ambarawa Indonesia. Selamat merayakan hari lahir Pastor Yakub. Terima kasih sekali Dokter Ayu. Happy birthday, wish you all the best dan semakin diberkati oleh Elohim Yahweh. Amin. Terima kasih Dokter Ayu. Selamat malam Kak Rio dan sahabat Radio Surya Kebenaran ya. Selamat malam juga Dokter Ayu. Ini pertanyaan. Selamat pagi di sana. Selamat pagi. Selamat malam juga Dokter Ayu lagi. Selamat pagi ya. Ya langsung saja Pastor dengan pertanyaan saya ini karena mirip dengan pertanyaan dari Sum tadi. Misalnya ada orang tua yang mendidik anaknya untuk memiliki rasa takut, tapi malah caranya salah dan itu menimbulkan trauma. Contoh kasus gelap, nenek tua, orang mati, hewan dan lain-lain. Apakah itu termasuk perbuatan dosa atau tidak? Ya, kalau dikatakan perbuatan dosa sih tidak ya, tetapi karena pemahaman Dokter Ayu, pemahaman dari orang tua yang salah. Jadi apa yang tadi Dokter Ayu sampaikan itu benar. Jadi seorang bisa takut terhadap setan, takut terhadap gelap itu sebetulnya karena diberi input yang salah.
Karena itu untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun, kalau misalkan Tuhan izinkan punya anak, jangan tuh ya tapi susah juga sih ya. Orang tua ngajarin jangan takut, tapi nanti di lingkungan juga ngajarin awas lo ada tempat gelap di situ ada setan lo. Tetap saja ya. Jadi memang ini karena sudah ajaran yang keliru gitu. Gitu Dokter Ayu. Oke, baik. Jadi tidak berdosa tapi karena akibat kurang paham gitu aja. Oke. Ini sebelum saya bacakan pertanyaan nanti lanjut nomor 2 ya Dokter Ayu, kita mau mendengarkan dulu sesi yang kedua. Tapi Dedi ini ada spesial yang kirim ke studio. Ini dari Ibu Yono di Salatiga. Ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Pendeta Yakub ya. Kiranya sehat selalu, panjang umur, dipakai Bapak Yahweh luar biasa dalam melayani dan menyebarkan berita kebenaran. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Yono. Ibu sudah lanjut usia tetapi setianya luar biasa. Saya sendiri sampai kagum jauh dari Salatiga datang ke Ambarawa. Saya juga sangat menghargai, saya mengapresiasi kiranya Bu Yono juga tetap sehat, dipelihara oleh Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bu Yono, selamat malam. Ya baik, terima kasih untuk Dokter Ayu atas pertanyaan yang pertama, dan juga terima kasih untuk Ibu Yono yang masih bersama dengan kami. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja kita masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini, bagaimana mengatasi rasa takut. Ya baik, silakan Dedi. Terima kasih Rio. Nah, sahabat Surya Kebenaran, untuk mengatasi rasa takut ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Bapa Yahweh Elohim itu menyertai dan melindungi. Kalau kita, ya tadi yang di dalam sesi pembukaan tadi kan saya katakan ketika saya berjalan di salah satu kantor Direktorat Jenderal begitu, banyak tentara-tentara itu 10 meter di depan saya. Karena saya berjalan dengan seorang jenderal, 10 meter itu orang sudah pada berdiri tegap, hormat. Dan lebih ngeri lagi ketika saya ada di ruangannya, wah, di depan itu dijaga 2 tentara bersenjata. Begitu. Padahal di dalam kami ngobrol santai, ya sharing begitu. Nah, yang lebih lucu lagi, saya kira pendeta ini lebih dari jenderal nih, karena pendeta itu jenderalnya Bapak Yahweh ya. Ketika saya keluar dari ruangan, kemudian saya diantar sama Pak Jenderal itu sampai ke lahan parkir yuk. Nah, yang lebih mengherankan lagi mungkin anak buahnya bingung karena waktu saya mau mengundurkan mobil, Pak Jenderalnya di belakang. Terus Pak, jadi tukang parkir ya. Terus jadi tukang parkir saya. Waduh lah, ini orang-orang ini sampai kada bingung, ini siapa ini yang di dalam mobil ini. Mobilnya mobil biasa-biasa saja, bukan mobil mewah. Tetapi kok Pak Jenderal sampai sebegitunya begitu. Ya, jadi saya berpikir jenderalnya Bapak Yahweh itu luar biasa. Gitu. Nah, itu saya disertai oleh manusia. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita disertai oleh Bapak Yahweh yang melindungi kita, nah, bagaimana kita bisa mengalami ketakutan? Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Jadi yang salah atau menyalahi aturan bahkan melawan pemerintah saja tidak takut. Kita lihat nih sekarang nih, banyak orang yang melanggar hukum, melawan arus, merasa bangga kalau sudah bisa mengata-ngatain seseorang, menjelek-jelekkan pemerintah, itu rasanya sudah wah luar biasa sekali. Itu sudah jelas melawan pemerintah dan melanggar hukum. Itu saja tidak takut. Padahal yang menyertai hanyalah bohir-bohirnya karena membutuhkan duit. Jadi dia ini adalah orang-orang bayaran. Saya tahu, saya yakin betul itu. Kalau ditanya Pak Yakub bisa tidak membuktikan? Saya bilang tidak bisa bro. Itu tidak bisa dibuktikan. Kalau memberi, mana ada sih maling memberikannya atau mau maling ngomong, kan tidak mungkin. Tetapi kalau tidak ada imbalan, mana mau sih? Iya, betul. Sampai demo ratusan ribu orang, memang tidak makan mau. Semua kan ada yang membiayai. Nah, ini yang jahatnya ini. Saya melihat orang-orang yang tidak takut melawan hukum, padahal ujung-ujungnya nanti menjual negara. Nah, ini kan luar biasa sekali. Tetapi
kita yang disertai oleh Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Amin. Bahkan tadi dikatakan malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk berkemah di sekeliling kita. Amin. Apalagi yang bisa membuat kita takut? Tidak ada alasan untuk kita takut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi rasa takut? Ketika kita melakukan perbuatan salah, ya kita datang kepada yang bersangkutan, minta ampun atas kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Jadi artinya menetralkan alam supranatural. Karena pada intinya ketakutan itu merupakan dunia supranatural. Maka kegelapan selalu identik dengan perasaan takut. Terang justru membawa kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita. Orang yang takut menghampiri terang atau hidup dalam terang adalah orang yang berdosa. Ini sudah pasti, karena orang berdosa itu maunya ya di tempat yang remang-remang, di tempat yang gelap, karena di sana bisa berbuat jahat. Walaupun sekarang di tempat terang pun mereka mau berani melakukan perbuatan jahat, begitu. Nah, lebih lanjut di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-20 dari kitab suci Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab setiap orang yang melakukan apa yang jahat, nah ini, setiap orang yang melakukan apa yang jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sehingga perbuatannya tidak tertempelak. Karena kan kalau orang berada di tempat yang terang kan kejahatan kelihatan, Rio. Nah, di dalam kitab suci Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-12 di sana dikatakan Yeshua itu adalah terang hidup. Ayatnya berbunyi selanjutnya, Yeshua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Amin. Jadi kalau kita takut, ya misalkan saya takut ke gereja, itu kelihatan kalau di dalam dirinya ada dosa. Padahal seharusnya ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, kita datanglah ke gereja. Karena di gereja kita bisa dibentuk melalui kebenaran firman. Bagaimana terang itu berbicara melalui para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran berita terang, supaya bisa diterima orang yang bersangkutan. Sehingga orang yang tadinya takut menghampiri terang bisa menerima terang itu sendiri. Dan di dalam kehidupan yang jahat bisa berubah menjadi kehidupan yang baik. Kan begitu, Rio. Tetapi orang ini aneh. Terkadang justru ketika dia berdosa, dia menghampirinya kepada seseorang atau kepada sesuatu yang tidak seharusnya. Artinya tidak takut kepada Tuhan, tidak menghormati, tidak menghargai, dan tidak berserah kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, jika sudah ketakutan itu merasuk di dalam pikiran bawah sadar, maka perlu terapi psikologis. Ya, saya rekomendasikan hubungi gembala sidang atau hamba Tuhan yang mengerti ilmu jiwa atau psikologi. Karena saya katakan tidak semua pendeta bisa melakukan konseling. Ya, Betul. banyak orang yang memberikan konseling itu ngaco. Beberapa waktu yang lalu itu pernah kejadian di salah satu kota. Itu sudah cukup lama sih sebetulnya. Saya diceritain oleh seseorang di mana suami istri ini bertengkar, kemudian karena suatu masalah suaminya pergi takut pulang karena istrinya galaknya minta ampun katanya. Nah, kemudian datang kepada gembala, tetapi gembala ini tidak bisa mengkonseling, Rio. Jadi ketika mereka berdua datang kepada gembala, yang terjadi yang laki ini bukan kembali kepada istrinya, malah semakin ketakutan karena istrinya galaknya semakin menjadi-jadi di situ. Karena gembala ini tidak tahu, seharusnya kan nggak langsung dipertemukan seketika itu juga, harus dikonseling dulu. Istrinya dikonseling dulu, dicari duduk permasalahannya, kemudian nanti sang suami dicari dulu duduk permasalahannya, lalu baru dipertemukan, kan begitu. Ini enggak, karena pendetanya masih muda, lulusan Amerika sih pendetanya, kan hebat. Nah, akibatnya bukan terjadi persatuan, justru terjadi perceraian. Nah, saya bersyukur kalau Tuhan izinkan Simeon anak saya
diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengkonseling. Bahkan sekarang ini buka semacam terapi begitu ya. Dan bahkan sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengkonseling seseorang secara sekuler begitu. Jadi bisa menghubungi Simeon Sulistyo atau menghubungi saya kalau mau mengkonseling dalam arti menyampaikan duduk permasalahannya. Tadi ada seseorang yang kirim WA kepada saya menyampaikan ada seseorang suami istri yang berpisah, Rio. Ya, ribut gitu, pisah. Kemudian mau mengkonseling kepada teman saudara saya ini. Nah, pada saat itu ditanya kan, ditanya permasalahannya bagaimana, enggak mau menjawab, Rio. Nah, saya bilang kalau enggak mau menjawab ya enggak bisa dikonseling. Biasanya kan orang kalau mau konseling itu kalau ada permasalahan dalam keluarga kan bukan mengutarakan duduk permasalahannya, tapi secara tidak langsung memohon pembelaan. Begitu. Ini yang sering terjadi karena banyak sekali orang konseling juga kepada saya. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa begitu. Jadi yang terjadi bukan sesuatu yang baik tetapi justru sebaliknya. Karena tidak mau berterus terang. Kalau saya sih sudah berkali-kali ada suami istri sudah pukul-pukulan pakai gagang sapu saja bisa kembali utuh di dalam kehidupan rumah tangganya. Karena saya mengkonselingnya satu-satu dulu baru dipertemukan. Nggak langsung dipertemukan begitu rupa. Itu pun saya pernah mengalami kegagalan. Ya kegagalannya kenapa? Karena orang tua masing-masing ikut campur gitu. Sehingga ketakutan mereka jangan sampai pisah. Akhirnya ketakutan itu menjadi nyata begitu. Jadi ini hal yang kedua untuk mengatasi rasa takut. Ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Yang ketiga nanti saya akan membahas tentang kenapa ada orang takut terhadap setan. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Dr. Ayu ya. Ada orang takut gelap, takut ada lewat kuburan juga takut gitu ya. Nenek tua padahal yang namanya nenek ya tua ya. Nenek rambutnya putih biasanya terus rambutnya dikedepankan itu kan kayak kuntilanak begitu. Pasti nenek sihir ya. Yang apalagi yang hidungnya panjang terus giginya ompong sana sini, matanya gede. Lah itu kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas pada sesi yang ketiga, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini ya. Ya obrolan kita semakin luar biasa. Kalau tadi beberapa poin bagaimana untuk mengatasi rasa takut tersebut dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami akan kembali lagi untuk sahabat yang diberkati. Tapi jangan lupa sahabatku, atensi pertanyaan sahabat di 0816654532 di malam hari ini. Silakan langsung saya dengan pertanyaan sahabat seputar materi kita di malam hari ini, yaitu tentang mengatasi rasa takut bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kami akan kembali sahabatku selepas pujian berikut ini, jangan kemana-mana. Haleluya, pujilah Yahweh. Katakan Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami di malam hari ini dalam kebersamaan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan pembahasan kita yaitu tentang mengatasi rasa takut. Baiklah sahabatku, sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga ya Dedi, tentang kenapa ada orang yang takut pada setan nih Dedi. Ini kita untuk pertanyaan dulu. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ayu. Pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Ya baiklah, ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Dan Rio ingatkan dulu untuk sahabatku di 0816654532. Bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan di malam hari ini, silakan langsung saja dikirim. Baik, jadi ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Bagaimana nih Pastor, sekarang orang lebih takut sama sosial media daripada firman Elohim. Takut hilang jemaat daripada kepada Tuhan Yahweh. Takut lapar daripada diusir dari lembaga gereja, seperti yang selalu Pastor sampaikan. Kalau seperti ini, kalau seperti itu, rasa takutnya diatasi seperti apa? Thanks, Pastor. Ini luar biasa sekali pertanyaannya Dr. Ayu nih. Kalau menurut saya sih cuman satu bertobat. Itu harus bertobat. Artinya dia tidak lagi melayani Tuhan tuh. Dia sudah melayani dirinya sendiri, takut lapar, takut dipecat dan sebagainya. Dan ini yang paling banyak sekarang Dr. Ayu. Dan memang pertanyaan Dr. Ayu ini sangat mengena sekali ya. Mudah-mudahan orang-orang yang takut ini mendengar pertanyaan Dr. Ayu nih. Karena realitas sekarang justru Tuhan berkenan memakai orang-orang profesional seperti dokter, lawyer, bintang film dan sebagainya. Kenapa? Karena pelayan-pelayannya ini pengecut, bernyali tikus, tidak berani mengajarkan kebenaran, ikuti yang salah dengan 1001 macam argumentasi. Ya ini kan tidak benar. Nah sekarang cobalah kita pikir dengan pikiran akal sehat saja. Nama Yahweh ribuan kali ditulis dalam kitab suci, kok tidak boleh disebut, tidak boleh dibaca, sementara nama Allah yang tidak ada kok harus ada. Dan itu khusus di Indonesia loh ini. Di luar negeri dimanapun enggak, bahasa Inggris enggak ada nama Allah. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ada apa ini sebetulnya tentang Allah ini kan? Ya, karena itu ya kalau mau belajar, coba aja Dr. Ayu suruh belajar sama Christian Prince lah, untuk tanya itu Allah itu siapa begitu. Ya, jadi satu-satunya jawaban adalah suruh bertobat. Atau tangan Tuhan nanti yang akan menghantam dia karena sudah tidak mengajarkan kebenaran. Sama seperti sahabat-sahabatnya Ayub, dia tidak berkata benar tentang Elohim. Artinya kan dia hanya pandai berteologia saja. Masa nama dihilangkan kok boleh, sementara kalau bikin skripsi, tesis dan sebagainya kok nama orang yang ada di referensi tidak boleh diganti, kan tidak masuk akal. Namanya sendiri juga diganti tidak mau, kan begitu. Begitu Dr. Ayu. Terima kasih Dr. Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab, dan terima kasih Dr. Ayu atas pertanyaannya di malam hari ini. Baik Dedi, sebelum kita lanjutkan lagi ini ada atensi datang dari KLC yang ada di Depok. Ya, KLC, terima kasih. Ya, Shalom Pak Gembala. Amin, amin. Selamat malam. Selamat malam. Cara mengatasi ketakutan yang disebabkan pandemi saat ini, apakah sugesti atau terpengaruh lingkungan? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Sugesti atau pengaruh lingkungan? Jawaban saya dua-duanya. Karena dua-duanya itu membuat orang takut. Apalagi seperti yang tadi Dr. Ayu sampaikan melalui media sosial, itu sekarang begitu gencar memberitakan tentang COVID begitu. Seperti inilah, seperti itu, semuanya hal-hal yang negatif. Nah, itu membuat imun jadi turun begitu. Kalau tidak takut, ya kita menyadari lah. Yang penting kita melakukan prokes, protokol kesehatan, dan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Hidup mati kita di tangan Tuhan kok. Amin. Ada seseorang saya kenal, baru kenal sih sebetulnya, karena baru ketemu saya satu kali Rio. Dia tinggal di Batam. Dia dari Batam ke Jakarta ketika mulai awal pandemi itu, dengan tujuan supaya dekat dengan anaknya. Nah, dia tinggal di salah satu hotel begitu, apartemen lah, di apartemen. Dia tidak berani keluar kemana-mana, bahkan
Pak Setiadi itu yang sudah lanjut usia itu sahabatnya itu. Ya, dia tanya, "Kamu kok orang tua keluyuran sana sini? Wah, ini bahaya." Pokoknya dia takut sekali. Dia hanya di apartemen. Kena COVID juga, mati juga. Sementara Pak Setiadi sehat-sehat saja yang dia keluyuran sana sini. Yang penting kan kita menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ya udahlah, lakukan saja itu, ndak usah begitu ketakutan. Karena ketika kita ketakutan, maka imun kita akan turun. Dan kalau imun kita turun, mudah terserang. Ini ada Dokter Ayu, nanti Dokter Ayu bisa menjawab lebih jelas lagi. Jadi begitu. Siapa tadi Kak? Siapa? Kak Elsie ya. Jadi seperti itu Kak Elsie. Tidak usah takut, kita menyadari bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Gitu ya. Iya, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Kak Elsie yang ada di Depok. Dan baik Dedi, kita langsung saja masuk pada atensi lagi materi kita untuk yang ketiga. Silakan Dedi. Baik, saya masuk kepada materi yang ketiga. Kenapa ada orang takut setan? Padahal kan firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 atau 1 Yohanes 4 ayat yang keempat yang berbunyi, "Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia." Di dalam terjemahan Kitab Suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, tapi kenyataannya kok kalau pergi ke tempat gelap takut? Nah, ini kan aneh gitu loh. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena diawali dari adanya input yang salah. Sebetulnya ini sudah menjadi jawaban sudah disampaikan oleh Dokter Ayu tadi awal-awal. Yang pertama, karena sejak kecil sudah menerima input yang salah tentang setan. Setan itu begini, begitu, yang direfleksikan secara fisik. Hal-hal yang menakutkan seperti misalkan nenek-nenek tua tadi yang membungkuk, jalannya tertate-tate, padahal kan orang sudah tertate-tate kan tidak bisa ngapa-ngapain ya toh. Apalagi kuntilanak itu katanya ya kan. Ya, saya sering melihat hal-hal yang seperti itu dalam dunia supranatural. Mereka tidak bisa berakot kita kok, tidak bisa ngapa-ngapain terhadap kita, tapi kita dibuat takutan. Jika anak kecil tidak diberi input negatif, bisa saja ketika ada penampakan justru diajak dialog, bukan ditinggal lari. Karena kan tidak pernah diajar hal-hal yang negatif, Rio. Jadi seperti saya pernah nonton film tuh, ada seorang anak kecil yang selalu diberi input positif oleh orang tuanya. Sekali peristiwa, ini film horor ya. Nah, ketika si anak itu melihat penampakan, justru dianggap seperti orang sungguhan, jadi diajak ngobrol begitu. Malah orang bilang ya ini yang disebut indigo gitu. Nah, padahal kan memang karena tidak diberi input negatif, dia tidak takut ya, diajak ngobrol, dianggapnya seperti orang biasa gitu. Nah, masalahnya di Indonesia ini kan ada kepercayaan dalam dunia supranatural yang mengajar orang untuk takut. Mau kencing saja di tempat yang gelap, ada pohon besar, mundur, tidak jadi. Ya, takut karena di situ biasanya katanya pohon besar itu dihuni oleh makhluk begitu, makhluk astral, sehingga orang takut. Atau ada benda bisa berjalan sendiri dan sebagainya. Nah, ini karena salah. Yang kedua, yang lebih banyak mendenominasi alam pikiran bawah sadar itu karena seringnya nonton film horor. Ya, nonton film itu kan sebetulnya untuk hiburan, bukan untuk dibuat takut. Tapi kok ada orang yang suka dengan film horor ya. Kalau film horor itu hiburan dalam arti saya tidak takut terhadap setan, ya saya pengen tahu saja seperti apa, ya oke-oke saja. Tapi kalau nonton film horor kemudian tidurnya tidak berani sendiri, malah desek sana desek sini orang tuanya, lah ini yang tidak boleh seperti itu ya. Nah, tetapi yang saya buat anehnya justru orang yang takut setan terkadang bermain-main dengan setan. Ya, bukan mengundang roh lain yang untuk permainan loh, seperti jai langkung, bambu gila, ataupun permainan-permainan spiritual yang lain, tapi perbuatan dosa,
Perbuatan dosa itu kan setan. Iya. Jadi kalau orang bermain-main dengan dosa itu berarti bermain-main dengan setan. Nah, kenyataannya kan seperti itu. Coba aja preman-preman yang badannya gede, bertato banyak sana sini, yang suka malai orang, kemudian melakukan sesuatu, katakanlah membegal orang, berani sana sini, ketika dia masuk lewat kuburan kadang lari juga. Iya kan? Nah, ini kan karena sesuatu yang keliru, input yang salah yang tadi sudah disampaikan Dr. Ayu di awal pertanyaan tadi. Itu luar biasa sekali trauma yang diajarkan sejak kanak-kanak. Makanya kalau punya anak memang kita harus mendidik hati-hati gitu. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya mendidik anak-anak saya untuk bisa mandiri, untuk tidak takut menghadapi apapun. Cuman memang saya tidak pernah mendidik anak-anak saya untuk belajar bela diri, Rio. Karena saya belajar bela diri membuat saya jadi memiliki sifat yang keras. Walaupun memang ada keuntungannya juga. Karena kalau tidak keras ya, ketika tahun 2001 saya tidak berani memberitakan nama Bapak Yahweh, gitu. Tapi kan ya karunia talenta orang beda-beda lah, begitu Rio. Jadi untuk sesi yang ketiga demikian. Nanti bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan. Baik. Ya baik, terima kasih Dedi atas sesi yang ketiga di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan 08166545532. Kami menunggu atensi sahabat. Dan ini Dedi sudah bergabung lagi dengan kami, ya, dengan kita semua sahabat di rumah dan juga yang mendengarkan di 107.8 ini sudah bergabung dari Surabaya. Oh iya. Iya, dari Surabaya nih dengan Pak Joromi. Wah, Pak Jero. Ya, dengan Pak Jero ya. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom, selamat malam Dedi Yakub yang penuh dengan hikmat dan marifat Bapak Yahweh. Amin. Oleh karena anugerahnya yang kekal selamanya, dan penyiar radio yang diurapi Roh Kudus, amin, selalu membawa sukacita surgawi yang selalu hadirat Tuhan, haleluya. Ini mau disampaikan dulu nih Dedi. Selamat ulang tahun ya Ded, Bapak Yahweh. Terus menerus memberikan hikmat dan marifat selalu dalam urapan dan apapun yang Dedi ucapkan terjadi anugerah Bapak Yahweh melimpah ruah. Amin. Baik, terima kasih, haleluya ya Pak Joromi. Ini langsung saja pertanyaannya tentang mengenai rasa takut. Pertanyaan saya mengenai rasa takut. Pertama, bagaimana menghadapi ketika sudah tidak ada jalan apapun, mau lakukan ini takut gagal. Semuanya serba ada rasa takut gagal. Gimana nih, Dad? Iya. Ya tidak boleh ada rasa takut gagal, karena ketakutan gagal itu sendiri sudah merupakan kegagalan gitu. Jadi jangan sampai kita kalah sebelum berperang begitu. Ya, yang penting kita ada usaha. Apapun dicobalah. Seperti saya seringkali contohkan itu Thomas Alva Edison yang membuat bohlam lampu itu. Dia kan mengalami kegagalan berkali-kali, tetapi dia tidak pernah patah arang begitu. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang tidak takut mengalami kegagalan. Kegagalan yang pertama dijadikan sebagai guru untuk kegagalan yang kedua, untuk langkah yang kedua. Kegagalan yang kedua menjadi guru untuk langkah yang ketiga. Demikian seterusnya. Dan saya yakin kalau kita berusaha dengan hati yang murni, berharap kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach dan memohon tuntunan Ruach HaKodes, saya yakin semua pasti akan menjadi baik, Pak Jo. Walaupun kita mengalami kegagalan, yang pasti jangan sampai takut gagal gitu. Gagal bangun, gagal bangun, gagal bangun, terus saja. Tidak usah takut. Ya, kita belajar dari kegagalan sebelumnya begitu. Kenapa saya gagal di sini? Ya, dicari, diselidiki itu kegagalannya itu karena apa begitu. Nah, nanti diperbaharui begitu. Pokoknya yang penting jangan takut gagal, Pak Ju, karena kegagalan itu ketakutan gagal itu sendiri itu sudah merupakan kegagalan gitu. Ya, Pak Ju. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Ini pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Bagaimana ketika alami kegagalan yang terus dibayangi rasa takut? Apakah harus tetap punya prinsip mencoba-coba sampai berhasil gitu? Ya, jangan mencoba-coba. Makanya kalau mencoba-coba itu kan penuh dengan keraguan. Jadi sebelum melangkah itu diperhitungkan dulu. Kalau saya melangkah itu apa yang harus saya lakukan begitu. Jadi ada perhitungannya, Pak Ju. Jangan pokoknya kita melangkah dengan
coba-coba. Tidak bisa coba-coba. Kita harus penuh dengan keyakinan. Seperti dulu saya pada saat dipecat, disingkirkan, kan saya tidak ada coba-coba. Saya betul-betul harus bisa bersama dengan Bapak Yahweh. Kalau kita coba-coba itu artinya kita masih ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu ya tidak akan bisa berhasil. Semua langkah kita itu tidak boleh ragu-ragu, harus dengan keteguhan. Tapi sebelumnya dihitung dulu gitu. Kalau saya melangkah begini, untungnya bagaimana, kerugiannya bagaimana. Nah, kerugiannya itu diupayakan supaya ada solusi, ada jalan keluarnya begitu. Kalau gagal juga, ya dilihat tuh kegagalannya karena apa begitu, dipelajari. Jangan kemudian diulang lagi tanpa kita mempelajari akibat kegagalannya karena apa. Nah, kita akan gagal terus. Artinya kita boleh gagal, tetapi kita pelajari kegagalan itu untuk menjadi guru supaya di yang akan datang kita tidak gagal begitu. Gitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua dari Pak Jerome ini. Langsung saya pertanyaan ketiga. Ya, silakan. Bagaimana cara yang terbaik menghilangkan rasa takut menghadapi masalah ekonomi? Kalau masalah makhluk-makhluk roh atau gaib, saya nggak ada rasa takut. Yang ditakutkan itu nggak punya duit sama sekali, karena saya tidak bisa beli makanan sesuai dengan keinginan hati. Ya, makanya tadi dipelajari Pak Jo. Ya, kalau terhadap setan mungkin setannya yang takut sama Pak Jo ini. Haleluya. Jadi dipelajari Pak Jo. Saya mau usaha ini misalkan. Nah, sudah lakukan. Ternyata kok gagal. Nah, dipelajari itu. Gagalnya itu karena apa? Apa karena kurang ini, kurang itu. Itu kan relatif. Saya tidak bisa memberikan secara to the point apa adanya karena relatif ya. Yang penting pokoknya pada saat gagal itu dipelajari. Kenapa kok saya bisa gagal begitu? Yang penting jangan takut gagal. Ya, kalau takut gagal itu sudah menjadi satu kegagalan itu sendiri. Begitu Pak Jo. Pokoknya jangan takut lah, tidak boleh takut gagal gitu. Ya, kita disertai Bapak Yahweh kok. Salahnya kalau kita gagal kemudian kita lemah, kita mau memulai lagi trauma, dan kita tidak mempelajari apa sih yang menjadi penyebab kegagalannya. Nah, itu kita akan gagal lagi pasti. Begitu Pak Jo. Oke. Ya, baik, terima kasih Dedi, dan juga terima kasih Pak Joromi sudah bertanya dengan 3 pertanyaan yang luar biasa dan sudah dijawab di malam hari ini. Dan juga nanti bagi sahabat yang masih mau mempunyai pertanyaan silakan 081 6654532. Baik Dedi, ini saya mau bertanya dulu. Berarti rasa takut itu merontokkan iman kita ya Dedi? Oh ya, jelas. Semua eksistensi tubuh itu mengalami kendor semua. Baik. Ketika kita takut itu syaraf-syaraf, sel-sel yang baik itu semua rontok semuanya. Sehingga itu bisa dirasakan di dalam hati, di mana hati kita jadi tawar. Nah, ketika hati kita tawar, kita mau melangkah sesuatu jadi lamban, atau ya orang Jawa katakan aras-arasan gitu. Aras-arasan apa sih bahasa Indonesianya ya? Enggan-engganan gitu, malas-malasan, bermalas-malasan gitu. Karena sudah dibayang-bayangi, jangan-jangan saya gagal lagi nih gitu. Baik. Jadi bayang-bayang kegagalan itu lebih besar daripada misi keberhasilannya begitu. Ya, kalau kita bayang-bayang kegagalannya masih terus menghantui kita, ya hasilnya apa? Hasilnya ya gagal lagi gitu. Makanya kalau seseorang takut, itu semua eksistensi tubuh itu rontok semua. Makanya saya bilang tidak perlu takut gitu. Apalagi takut gagal, itu sendiri sudah menjadi satu kegagalan di awal gitu. Gitu Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti kita akan masuk pada closing statement. Tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu di malam hari ini. Mungkin di menit-menit terakhir ada yang mau bertanya, silakan 081 6654532. Kita dengarkan dulu sebuah lagu pujian dengan judul Tuhan Yesus Sungguh Baik. Dia
Ya, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini dalam obrolan dan pembahasan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, menghadapi rasa takut. Baiklah Dedi, mungkin langsung saja kita masuk pada closing statement di malam hari ini. Kami persilakan. Ya, untuk closing statement saya, sahabat ceria kebenaran, hanya dua saja. Yang pertama, jangan takut jika benar, karena disertai oleh Bapa Yahweh. Amin. Ya, karena itu ketika saya memberitakan nama Bapa, takutnya itu dulu kan karena saya belum punya ilmu untuk menjawab kalau ada pertanyaan begitu. Tapi setelah Tuhan memberikan hikmat, akhirnya saya bikin buku simulasi. Kalau ditanya begini, jawabnya begitu. Kalau ditanya begitu, jawabnya begini begitu. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Alam Atmaja katakan, pertanyaannya selalu itu-itu saja. Ya tentu kalau pertanyaannya itu-itu saja, jawabannya juga ya itu-itu saja juga, begitu. Karena memang sudah terjawab semua. Nah, jadi dulu takutnya itu hanya bukan karena tidak menyadari kalau disertai Bapa Yahweh, tetapi karena belum mampu memberikan jawaban yang tepat gitu. Misalkan Tuhan kan tahu isi hati misalkan. Oh iya juga ya, Tuhan kan tahu isi hati. Padahal jawabannya kan gampang sekali. Kalau Tuhan tahu isi hatimu apa? Kalau isi hatimu Yahweh, kenapa mulutnya jadi Allah? Nah, artinya kan tidak berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, kan begitu. Kemudian hal yang berikut, yang kedua, jangan memelihara rasa takut jika benar dan berada di jalur hukum positif yang benar. Seperti misalkan Pak Ahok itu jadi tumbal yang memusuhi satu persatu tumbang. Meskipun ada yang bilang tidak bisa dikait-kaitkan, tetapi realitas apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi Tuhan tidak tidur dan tidak buta. Jadi dia tahu segala rahasia hati manusia. Karena itu saya katakan hati-hati untuk berbuat jahat, karena Tuhan itu mengetahui. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 katakan, apakah Elohim tidak menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Jadi orang boleh berargumentasi hebat, ditepuk tangan, diberi aplaus, diberi apresiasi yang luar biasa, tapi kalau di hadapan Tuhan salah, tetap aja salah, begitu. Jadi jangan takut untuk kebenaran. Saya kira begitu Rio, closing statement saya. Baik, terima kasih Dedi sudah sampai dengan sesi yang terakhir, yaitu closing statement. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi rasa takut ini, Dedi sangat memberkati saya sekali untuk closing statement yang pertama, karena ini memang dalam refleksi kehidupan saya ini menjadi hal yang saya pakai, Dedi, itu jangan takut jika benar karena disertai Bapa Yahweh. Amin. Ini sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini, ketika kenal Bapa Yahweh, ini yang menjadi hal yang selalu menjadi pengingat alarm itu buat saya secara pribadi. Dan pasti sahabat di rumah juga mempunyai refleksi kehidupan yang luar biasa, bagaimana mengambil sikap untuk mencintai Elohim lebih lagi, mengalahkan setiap rasa takut, karena dengan iman kita pasti disertai. Kita ambil contohnya seperti Abraham, ketika dia disuruh keluar, dia tidak peduli, keluar saja. Karena dia disertai. Berarti ada keberanian dulu ya, Dedi. Iya. Makanya tadi kan pertanyaannya Pak Jo kan saya bilang jangan takut melangkah, karena takut mengalami kegagalan itu sendiri sudah merupakan kegagalan. Jadi kalau dijalani ya gagal gitu. Haleluya. Ya baik, terima kasih sekali lagi Dedi, sehat selalu. Bapak Yahweh memberkati dalam setiap pelayanan, dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan nanti kita akan tutup dengan doa ya Dedi di malam hari ini, karena ada sebuah request dari sahabat kita dari Surabaya dengan Gurnadi. Di sini Shalom admin, mohon siarannya ditutup dalam doa ya. Soalnya Omikron di Surabaya meningkat, dan sesuai dengan topik rasa takut dan khawatir pun juga meningkat. Katanya maaf sekali kalau saya request Bapak Yahweh memberkati. Baik. Silakan, Ded. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kami sadar bahwa Engkau selalu menyertai kami semua. Amin. Walaupun berita-berita mengenai Omikron begitu luar biasa, tetapi kami tidak takut menghadapinya. Yang penting kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, yaitu kami memegang protokol kesehatan. Baik kami cuci tangan, kami jaga jarak, kami menggunakan masker,
dan tidak mengalami ketakutan, maka kami tahu bahwa Bapa Yahweh selalu menjaga, memelihara. Tidak ada alasan sedikit pun untuk kami takut terhadap Omikron, asal kami tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Oleh karena itu kami memberkati seluruh pendengar yang ada dimanapun berada. Bapa Yahweh kiranya melindungi, memagari dengan kubah berapi dari Samayim, dari sorga, sehingga ketika ada Omikron mendekat, maka Omikron itu akan meleleh, terbakar, sehingga orang tetap sehat untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Berkati Rio yang telah memandu acara ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran, dan Engkau juga atur masa depannya. Seluruh pendengar yang pada malam hari ini, baik yang atensi maupun yang tidak, Tuhan berkati semuanya dengan kesehatan yang baik untuk kemuliaan Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah di malam hari dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, yaitu tentang menghadapi rasa takut. Kiranya sahabat semuanya dalam keadaan luar biasa dan selalu disertai oleh penyertaan Bapak Yahweh yang sempurna. Terima kasih sahabatku dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Kami pamit undur dan sampai bertemu di pekan depan di hari yang sama dengan pembahasan lainnya dengan narasumber lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Datang dari dalam surga.